Kejahilan Lexa. Setelah puas bermain di rumah Resta, Lexa mengajak Panda Imut ke mall yang di dalamnya ada pusat permainan anak. Antusias keduanya menjadi sorotan para orang tua yang sedang duduk menunggu anaknya bermain. Lexa selalu menarik tangan Panda Imutnya kemanapun dia melangkah, seakan takut kehilangan. Orang tua Resta ikut mendampingi putranya. Mereka memutuskan untuk menemani keduanya ke mall. Para paman bodyguard berjaga tidak jauh. Mereka semua berbaur dengan orang yang berlalu lalang di sekitar area tempat anak bermain. Panda Imut, ayo main itu. Tunjuknya pada permainan mobil-mobilan. Aku belum pernah bermain itu dengan temanku karena sekarang kamu temanku. Jadi kamu harus ikut ya. Senyum Lexa terlihat menggemaskan dan Resta tidak mungkin bisa menolak. Tentu, hatinya senang bukan main setelah mendengar ucapan Lexa. Mereka berdua bermain bersama dengan senyuman, keduanya yang tidak pernah luntur dari bibir mereka. Mereka bermain sepuasnya, bermain semua permainan yang ada. Sedangkan di kursi tunggu kedua orang tua itu melihat keduanya tak berkedip, masih syok melihat anaknya yang terus saja tersenyum. Hati keduanya merasa lega, perlahan-lahan putra sematawayang mereka mulai bisa tersenyum. Keduanya saling melihat senyum terulas dari bibir keduanya. Mereka saling mengangguk dan berharap ke depannya anak mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dad, lihatlah anak kita bisa tertawa dengan lepas. Mom benar. Keduanya kembali melihat ke arah Resta maupun Lexa yang sedang asik bermain salah satu permainan. Bagaimana dengan gadis kecil yang di pesta? Wah, anak kita punya 2 teman perempuan. Calon mantu semua itu. Celutuk istrinya namun dipotong oleh suaminya. Mom, mereka masih kecil, jangan membahasnya sekarang. Peringatnya sambil geleng-geleng kepala dengan tingkah absurd istrinya. Mereka berdua berbicara kemana? Mereka tidak tahu saja bahwa gadis kecil yang di pesta adalah orang yang sama dengan orang yang bermain dengan anaknya sekarang. Panda Imut, panggil Lexa. Resta tidak menjawab, dia masih bermain. Panda Imut, teriak Lexa kali ini, dia sebal karena Resta tidak menggubrisnya. Ada apa? Panda Imut, udahan mainnya aku kelaparan, makan yuk. Ajak Lexa, perutnya terus saja berbunyi membuatnya sedikit malu. Tanpa menjawab, Resta menarik tangan Lexa menuju ke arah orang tuanya. Lexa mengikuti Resta sambil melihat tangannya digenggam erat oleh temannya ini. Mom, lapar? Singkat Resta. Untuk pertama kalinya Lexa mendengar nada bicara Resta yang tidak terbata-bata. Kita makan dulu, habis itu Mom mau ajak temanmu berbelanja. Bibi tidak perlu mengajak Lexa berbelanja. Senyum Lexa terukir, dia merasa sungkan apalagi Mommy temannya ini sangat baik. Bibi tidak mau ada penolakan, cukup kedua orang ini yang selalu menolak tidak untukmu. Tunjuknya pada suami dan anaknya. Ayah dan anak itu saling melirik, mereka menahan senyum sambil kompak membatin. Perempuan kalau belanja lama, bisa capek kalau setiap hari ikut Mommy belanja. Tapi kali ini Dedi sama Resta harus mau ikut jadi bodyguard kita berdua dan harus mau membawa semua belanjaan kita berdua. Celutuk sang istri membuat ayah dan anak itu berteriak. Mom, keduanya berbarengan. Apa? Mau menolak lagi? Sentaknya dengan garang. Baik, Mom. Pasrah apalagi keduanya mendapat pelototan. Lexa yang melihat itu hanya terkikik geli. Persis seperti Dedi dan kakaknya jika Mommy pria sudah marah. Pada akhirnya mereka makan terlebih dahulu, kemudian setelahnya berbelanja. Setelah menjadi seorang istri, dari Lan, seorang CEO, Wina tidak diperbolehkan untuk berjualan keliling lagi. Bahkan sekarang dia merasa bosan terus berada di rumah, mansion Lan yang berada di pinggiran kota. Dia duduk sendirian tanpa melakukan apapun. Semua pekerjaan rumah sudah ada yang mengurus, dia hanya tinggal memanggil dan memerintah saja. Tapi tetap saja membosankan, apalagi suaminya sudah berangkat kerja seharian dan belum juga pulang padahal hari sudah sore. Matt, panggil Wina. Dia turun dari atas memanggil kepala pelayan untuk menanyakan sesuatu. Matt yang sibuk di dapur untuk memasak makan malam berlari takut terjadi sesuatu pada sang nyonya. Jika tidak, hukuman akan menantinya, juga semua para pelayan dan penjaga di rumah ini.
Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu, ucap Matt sopan pada sang Nyonya. Matt, jangan panggil. Nyonya kenapa sih berasa tua akunya padahal masih muda loh ini. Wina merasa kata Matt itu terlalu berlebihan. Tidak bisa, Nyonya adalah istri Tuan Lan. Saya, tidak, bukan hanya saya tapi semua orang yang bekerja di rumah ini tidak diperkenalkan memanggil sembarangan pada Anda, ucapnya lagi dengan sopan. Terserah, pokoknya jangan panggil Nyonya, tidak sesuai umurku. Pokoknya saya tidak mau. Sebal dan juga jengah pada kepala pelayan Matt karena tidak mendengarkan ucapannya. Ada apa Nona memanggil saya? Ucap Matt merubah panggilannya namun masih tetap sopan pada istri kesayangan tuannya. Tuh kan lagi ada embel-embel Nona. Aku mau tanya memangnya jam segini tuanmu itu belum pulang? Biasanya Tuan Lan akan pulang ketika menjelang malam atau kalau tidak tengah malam Nona? Jawab Matt. Jam segini belum pulang. Apa lupa kalau ada istri di rumah menunggunya? Gerutu Wina pelan namun masih bisa didengar oleh Matt. Ternyata Nona Wina cerewet tapi kalau demi kebaikan tak apalah, batin Matt. Matt, cepat hubungi tuanmu itu, jika tidak aku akan mencari pria lain yang mau ku ajak ke mall. Ketus Wina lagi dia sudah menunggu suaminya pulang, bahkan baru sehari saja dia sudah sangat bosan berada di rumah, meski banyak pelayan tetap saja dia merasa sendiri. Baik Nona, Matt merogoh ponselnya dan menelpon tuannya yang mungkin masih tengah sibuk dengan berkasnya. Matt, aku pergi ke mall XX, Wina langsung pergi dengan wajah masam. Tapi Nona, sudahlah Matt, lebih baik aku cuci mata di sana daripada di sini tapi tidak dianggap, omel Wina. Dasar laki-laki bilangnya cintalah, itulah, janji ini, janji itu. Nyatanya sekarang apa dia sendiri gak pulang-pulang? Gerutu Wina sembari melenggang pergi, entah apa lagi yang dia umpat selama perjalanannya. Lan masih sibuk dengan pekerjaannya, berkas itu masih menumpuk seperti gunung di atas mejanya. Padahal ini sudah waktunya dia pulang, namun apa daya pekerjaan banyak menanti untuk segera diselesaikan. Hingga suara dering HP-nya membuatnya khawatir karena Matt yang menelpon. Lan mengangkatnya dan mendengar apa yang dikatakan Matt membuatnya sedikit shock. Dia lupa kalau sekarang ada orang yang menunggunya pulang di rumah. Lan menghela napas tanpa membereskan pekerjaannya. Lan melihat jam, dia juga kaget ternyata sudah lebih dari jam pulang kerja. Dengan tergesa-gesa dia keluar dari kantor dan pulang. Wina berjalan santai di mall, melirik sana sini, barang tanpa membelinya hingga matanya melihat seseorang yang dia kenal. Seperti keponakannya namun siapa yang duduk di sebelahnya? Wina tidak mengenal mereka, biasanya keponakannya itu seperti lem tembok yang kemana-mana berdua. Lexa? Gumam Wina pelan, dia menghampiri keempat orang itu untuk memastikan bahwa memang itu keponakan jahilnya. Lexa? Panggil Wina setelah sampai tepat di belakang mereka. Bibi, kenapa sendirian, mana paman? Bukannya senang malah melontarkan pertanyaan kembali. Biasa, paman melupa kalau ada Bibi di rumah yang menunggu. Ya, akhirnya Bibi tinggal pergi saja. Bosan juga sekalian Bibi mau cuci mata di sini. Omelnya sambil meminta izin untuk bergabung dengan mereka semua meski tidak kenal dan diangguki mereka semua. Sepasang paruh bayi itu hanya tersenyum mendengar omelan Bibi Lexa. Oh iya Bibi, kenalin ini teman Lexa namanya Resta bersama kedua orang tuanya. Halo, saya Wina, bibinya Lexa. Maaf ya kalau keponakan saya merepotkan kalian. Tidak apa, kami senang melihat Resta membawa temannya. Dan tenang saja Lexa tidak merepotkan, malah dia sangat menggemaskan. Iya kan Dad? Tanyanya pada sang suami yang dijawab dengan anggukan. Bibi sudah izin sama paman. Gadis kecil itu bertanya, entahlah di otaknya seperti menemukan sesuatu untuk menjahili bibinya itu. Tidak, biarkan saja dia kalang kabut sendiri. Suruh siapa lupa Ketus Wina lagi, dia merasa kesal kembali setelah Lexa mengungkit suaminya. Tanpa disadari semua orang, Lexa tersenyum sangat tipis. Jangan salahkan Lexa jika nanti bibi dihukum sama paman. Batin Lexa karena dia melihat bayangan pamannya sedang mendekat. Bibi mau cuci mata. Ayo, Lexa temenin. Ajak Lexa dengan nada sedikit keras agar pamannya mendengar. Dan benar saja Lan mematung di tempat sambil memperhatikan istrinya lekat. Dan kebetulan tak terduga Lexa melihat segerombolan kakak tampan yang sedang duduk tidak jauh dari mereka dengan jahilnya. Lexa malah mengompori Wina. Itu Bi, sebelah sana ada kakak tampan.
Menurut Bibi lebih tampan mana, Paman apa kakak-kakak tampan itu? Tanya Leksa polos sambil menunjuk. Pamanmu memang tampan, tapi kakak-kakak itu juga tampan. Ucap Wina yang tidak menyadari Lan sudah berada di belakangnya dengan wajah garangnya. Duh, mereka seperti idola Bibi yang ada di drakor. Tersenyum senang, akhirnya dia bisa cuci mata. Wah, gila, boleh minta tanda tangan tidak ya? Atau kalau tidak foto saja nggak apa deh. Imbunya lagi tanpa malu. Padahal sedari tadi dia diperhatikan oleh orang tua Resta yang tersenyum tipis. Apalagi di belakang Wina ada seorang pria yang mereka tebak suaminya. Bi, mau diapakan kalau dapat sekaligus orangnya? Bibi bawa pulang terus. Ucapan Wina terpotong setelah mendengar suara bariton suaminya dari belakang. Wina membalikkan badannya sambil tersenyum kaku. Mampus, apa suamiku sudah mendengar semua percakapannya? Batin Wina menelan ludah meski bibirnya tersenyum manis di depan suaminya. Pulang sekarang? Dengan wajah dinginnya, Wina mengangguk pelan sambil melirik keponakannya sebal. Ingin saja dia marah tapi dia harus menenangkan suami pecemburunya dulu. Dengan langkah gontai Wina berjalan di belakang Lan dengan ketar-ketir takut mendapat hukuman.